Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan teman-teman semua. Semoga sahabat dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan sahabat semua bagaimana mendesain nasib kita, bagaimana menentukan nasib kita ke depan. Di dalam hidup kita ada istilah takdir dan nasib. Takdir adalah ketentuannya Allah. Hidup dan mati kita adalah takdirnya Allah. Kita jadi laki-laki, jadi wanita adalah takdirnya Allah. Kita memiliki anak, memiliki pasangan adalah takdirnya Allah, takdirnya Tuhan. Kita jadi orang Indonesia itu pun adalah takdirnya Allah. Hanya doa yang bisa merubah takdir. Dan ada istilah nasib. Nasib ditentukan oleh usaha kita, oleh ikhtiar kita. Kita menjadi sukses, mencapai cita-cita kita, menjadi orang yang hebat, menjadi orang tua yang terbaik, punya bisnis yang berhasil, jadi orang yang handal, orang yang bermanfaat, jadi pelajar, mahasiswa, dosen yang gigih dan pantang menyerah. Itu adalah nasib. Oleh karena itu, sahabat semua, nasib seperti apa yang ingin Anda dapatkan dalam hidup Anda ini? Dan bagaimana cara mendesain nasib kita? Saya memakai 5 langkah sederhana untuk mendesain nasib kita. Dan langkah yang pertama adalah tentukan tujuan Anda. Anda mau jadi apa? Mau kemana? Mau ada di mana? Mau punya apa? Tentukanlah tujuan Anda. Karena setiap perjalanan membutuhkan tujuan. Tanpa tujuan kita berjalan tanpa arah, dan kemungkinan sampai pada tempat yang kita inginkan sangat kecil. Dan tanpa tujuan juga kita bingung mau milih jalan yang mana. Dan tanpa tujuan kita tidak bisa menentukan langkah berikutnya untuk mendesain nasib kita. Tanpa tujuan kita tidak bisa merencanakan strategi dan mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Kita tidak bisa menyiapkan bekal-bekal apa yang dibutuhkan untuk sampai di tujuan tersebut. Oleh karena itu sahabat semua, silahkan lakukan langkah pertama. Mulailah tuliskan apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Apa tujuan hidup Anda, apa cita-cita, mimpi, impian, bintang terang dalam hidup Anda yang ingin Anda raih. Atau apa sih proposal hidup Anda? Apa prestasi terbaik yang ingin Anda raih, yang ingin Anda capai, yang bisa Anda banggakan di hadapan orang tua Anda, keluarga Anda, di hadapan masyarakat, di hadapan Allah kelak. Dan sahabat semua, jika Anda sudah menentukan langkah pertama mendesain nasib Anda, maka langkah kedua mulailah menentukan strateginya. Apa yang perlu Anda siapkan? Apa pilihan-pilihan Anda untuk sampai di tujuan tersebut? Dan langkah ketiga, maka strategi, rencana aksi sudah disiapkan, maka Anda harus melakukan aksi. Oleh karena itu langkah ketiga adalah take action, ambil tindakan. Karena 1000 langkah akan dicapai apabila kita memulai langkah pertama. Oleh karena itu lakukan langkah pertama. Sahabat semua, dan sukses bukan tujuan, tapi perjalanan. Sukses Anda bukan tujuan yang tercapai,
Jadi sukses itu bukan ketika kita mencapai tujuan. Sukses bukan tercapainya cita-cita Anda. Sukses adalah proses bergeraknya Anda menuju tujuan setiap hari. Sehingga ketika Anda mulai melakukan aksi pertama, maka itulah sukses Anda. Anda sudah sukses. Dan setiap tantangan, ujian, cobaan, bahkan hinaan adalah pengalaman pembelajaran yang akan Anda lalui untuk sampai di tujuan. Setiap orang tentu pengalaman pembelajarannya beda-beda. Maka nikmati setiap pengalaman dan pembelajaran tersebut dalam rangka mencapai tujuan Anda. Dan ketika Anda mulai melakukan aksi, melakukan tindakan, maka hanya Anda yang dapat menggagalkan diri Anda. Sekali lagi, hanya Anda yang dapat menggagalkan diri Anda. Dan sukses, sahabat semua, hanya dapat terjadi ketika Anda memutuskan apa yang Anda inginkan dan mulai melakukan langkah pertama. Anda setiap hari bisa sukses ketika Anda melakukan aksi-aksi nyata, bergerak menuju tujuan. Dan ingatlah sahabat semua, sukses terjadi bukan karena keberuntungan, tapi karena pilihan Anda. Anda memilih untuk sukses. Dan Anda menjadi seorang pemenang ketika Anda berani membuat impian dan terus melakukan aksi-aksi nyata untuk mencapai tujuan Anda tersebut. Dan setelah Anda melakukan aksi-aksi nyata, maka langkah keempat, mendesain nasib Anda adalah melakukan feedback, melakukan evaluasi, melakukan refleksi. Apakah aksi-aksi Anda sudah baik? Apa yang perlu diperbaiki? Apakah ada yang masih salah? Apakah masih ada yang perlu disempurnakan dari aksi-aksi nyata Anda? Apa pilihan-pilihan Anda yang bisa dilakukan? Setelah Anda melakukan evaluasi, melakukan feedback, melakukan refleksi diri terhadap aksi-aksi nyata Anda, maka langkah terakhir, Anda lakukan kembali aksi-aksi nyata. Sejalan dengan feedback yang sudah Anda lakukan. Maka setiap halangan, ujian, cobaan, tantangan, bahkan hinaan, ketika Anda melakukan refleksi diri, Anda semakin menyadari bahwa semua itu adalah pengalaman, pembelajaran yang Anda lalui yang membuat Anda semakin kuat, semakin gigih, semakin pantang menyerah. Dan yakinlah, sahabat semua, bahwa Anda akan sampai di kesuksesan Anda, di tujuan Anda, dan setiap hari Anda sudah sukses ketika terus melakukan aksi-aksi nyata, melakukan feedback, dan melakukan aksi kembali. Baik sahabat semua, kita tutup bahasan ini dengan kembali menyimpulkan 5 cara mendesain nasib Anda ke depan. Yang pertama, tentukan tujuan. Yang kedua, buatlah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, buatlah aksi, tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang keempat, buatlah feedback, lakukanlah feedback, lakukanlah evaluasi, refleksi diri. Dan yang terakhir, kembali lakukan aksi sesuai dengan hasil evaluasi yang sudah Anda buat. Baik sahabat semua, dimanapun berada, saya doakan Anda
dimanapun berada sahabat dan teman-teman semua, bahagia dan sukses setiap hari dalam melakukan aksi untuk mencapai tujuan-tujuan hidup Anda, mencapai impian-impian Anda, dan yakinlah Anda bisa sampai di tujuan dan cita-cita Anda. Terima kasih sahabat semua sudah mendengarkan saya. Sukses, bahagia, dan berkah buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.